Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Wonogiri online yang ceria dan semangat. Nah adik-adik pasti ceria dong, karena di hari yang cerah ini adik-adik pasti penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah Sekolah Minggu online GKI Wonogiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan pada pagi hari ini Tuhan, atas berkat dan anugerah yang Kau berikan hari ini pada kami ya Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur atas karunia-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan beribadah Sekolah Minggu online GKI Wonogiri. Tolong sertailah kami dari pertengahan, awal, dan juga akhir Tuhan. Tolong sertailah, dan kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan mulai pujian pertama kita, yakni adalah Selamat Pagi Bapak. Puter! Selamat pagi Roh Kudus.
Nah, adik-adik, kita akan bangkit berdiri disertakan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Puter! Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku, dan adik-adik pasti sudah pada semangat dong. Kakak lihat dari sini, adik-adik sudah pada semangat. Nah, tadi lagu ini bercerita bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita, dari susah maupun senang. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Bahkan dia rela mati untuk kita di kayu salib. Nah, adik-adik, kita selanjutnya akan bernyanyi lagu Dia Semakin Bertambah. Adik-adik boleh duduk ya. Silakan, puter. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesuslah jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, setiba di pertengahan sekolah minggu online, kita akan masuk ke firman. Selamat mendengarkan firman, adik-adik. Halo, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Kak Vista di sekolah minggu online Komisi Anak GKI Wonogiri. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai untuk belajar firman bersama-sama hari ini, kita akan meneduhkan diri kita dulu ke dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala hal yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau tetap sertai, pimpin, dan berkati kami. Hari ini kami akan belajar bersama tentang firman-Mu, dan kiranya Engkau tetap berkati dan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, di mana kita akan belajar untuk menerima segala kekurangan, kelemahan, dan kelebihan kita. Nah, kita akan share screen di sini ya. Kita akan share screen terlebih dahulu. Oke. Adik-adik, ya, kita bisa lihat bahwa hari ini kita akan belajar bersama bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku melalui sebuah kisah Alkitab Tuhan Yesus dan seorang buta. Nah, adik-adik, adapun tujuan dari firman Tuhan pada hari ini adalah yang pertama, tidak menyalahkan diri sendiri atas kelemahan yang kita miliki. Kenapa, Kak? Kok bisa gitu? Iya, karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita semua pasti punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Untuk itu tujuan yang kedua adalah kita harus bersyukur atas segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Dan yang ketiga yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan berkarya atas hidup kita. Jadi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, Kak Vista punya pertanyaan nih buat kalian adik-adik di rumah ya. Pernahkah kamu merasa sedih? Pernahkah kamu merasa sedih? Mungkin karena kita tidak bisa sama dengan yang lain. Atau mungkin teman kita bisa melakukan ini, tapi kita nggak bisa melakukan itu. Atau mungkin kita merasa tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita. Pastinya dari kita semua sudah pernah ada yang merasa sedih. Mungkin karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain. Misal teman kalian jago lari, dan mungkin kita nggak jago lari. Terus kita merasa sedih, kenapa sih dia bisa larinya cepet, aku nggak bisa, seperti itu. Mungkin ada ya adik-adik yang seperti itu, gitu. Pastinya ada suatu saat kita akan mengalami ini, gitu. Nah, tapi kita juga harus belajar dari firman Tuhan yang berikut ini. Mari kita lihat ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah cerita adik-adik, di mana pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Nah, ini Kak Vista ceritakan bahwa murid Tuhan Yesus itu mungkin kalian ya, masih anak-anak yang dekat dengan Tuhan Yesus, kemudian kita jalan-jalan, kita coba untuk imagination kayak gitu, kita mulai berimajinasi seperti itu. Kemudian ketika lagi berjalan-jalan,
Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir ini, adik-adik. Lalu, murid Yesus bertanya kepada Yesus, adik-adik. Apa pertanyaannya? Nah, kita bisa lihat di sini. Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Orang ini siapa, adik-adik? Ya tadi ya, adik-adik ya. Orang yang buta atau tidak bisa melihat. Jadi mereka bertanya, kira-kira siapa yang berdosa Tuhan? Orang ini atau orang tuanya? Tuh. Lalu, apa jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus adalah begini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi itu bukan salah orang tadi ataupun orang tuanya, adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendekati orang buta tadi. Tuhan Yesus meludah, lalu ludahnya diusapkan pada mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Lalu orang buta tadi menurut perintah Tuhan Yesus. Kemudian dia pergi ke kolam Siloam dan membasuh mukanya. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi, adik-adik. Orang yang tadinya buta, tidak bisa melihat, kemudian dia dapat melihat kembali. Nah, berarti Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya ke dalam orang tersebut. Dari yang tidak bisa melihat, akhirnya dia bisa melihat. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah terang dunia." Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia"? Maksudnya adalah Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, dan Tuhan Yesus akan selalu memberikan kita pengharapan, adik-adik. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita di saat apapun itu. Jadi, walaupun kalian memiliki kelemahan, kekurangan, itu bukan suatu penghalang untuk bersedih. Misal, ada teman kalian yang mungkin jago olahraga, tapi kok kalian nggak bisa jago olahraga? Karena mungkin itu kelemahan kalian, tetapi Tuhan pasti juga memberikan kelebihan kepada diri kalian. Mungkin kalian lemah dalam hal berlari, tapi mungkin kalian lebih bisa di bidang menggambar, atau mungkin menyanyi, atau mungkin bermain musik, dan sebagainya. Jadi adik-adik, percayalah bahwa di setiap kelemahan kita, pasti juga terdapat kelebihan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita dan selalu bersama dengan kita. Nah, itulah tadi firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, adik-adik, mari kita renungkan bersama bahwa kita harus selalu apa? Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki sampai dengan hari ini. Oke, itu firman kita pada hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama, dan untuk itu tibalah saatnya kita untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bagaimana tadi? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar tentang firman-Mu hari ini. Engkau tetap berikan kami tuntunan dan juga harapan dalam setiap hal yang kami lalui. Kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Shalom.
Nah, adik-adik, kita sekarang masuk ke aktivitas ya, adik-adik. Aktivitas nanti akan dikirim ke Putri ke grup. Jangan lupa adik-adik kerjakan ya, itu sangat wajib sekali adik-adik. Nah, adik-adik, tiba di akhir acara, nggak terasa adik-adik kita sudah di akhir acara Sekolah Minggu Online GKI Wonogiri. Sekarang kita akan berdoa penutup dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataanmu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dari Sekolah Minggu Online GKI Wonogiri ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir acara Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Tolong bimbing dan sertai kami ya Tuhan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua atau orang di sekeliling kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengikuti Sekolah Minggu Online GKI Wonogiri yang ceria dan semangat. Sampai jumpa.